Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel 39 ayat 29. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ketiga di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Janji Bapa. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab ini dari pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan Sederhana Indonesia. Waktu Yesus masih bersama mereka, dia berpesan, "Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah di sini sampai penolong yang aku beritahukan kepada kalian itu datang, yaitu Dia yang sudah dijanjikan oleh Bapakku. Dulu Yohanes membaptis kalian dengan air, tetapi tidak lama lagi Allah akan membaptis kalian dengan Roh-Nya." Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan rasulnya suatu perintah, yakni tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa tentang kedatangan seorang penolong. Para rasul telah mendengar tentang janji ini sebelumnya dari Yesus sendiri, terkait dengan mereka dibaptis dengan Roh Kudus di dalam beberapa hari yang dibicarakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi bahkan jauh sebelum Yohanes dan Yesus, Bapa telah berjanji tentang Roh Kudus. Nubuatan Nabi Yesaya, Allah akan mencurahkan Roh-Nya pada keturunan Israel seperti air di tanah kering. Yesaya 44 ayat 3. Nubuatan lain yang berhubungan dengan janji kedatangan Roh Kudus ada di dalam Yesaya 32 ayat 15-17. Ditemukan di bagian dengan implikasi mesianik ataupun Yesus sebagai juru selamat. Yesaya 32 ayat 1, hasil dari pencurahan Roh ini adalah keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera seperti yang ditulis di dalam Roma 14 ayat 17. Nubuatan Nabi Yehezkiel dicatat di dalam ayat yang ke-36 di pasal 36 ayat 26-27. Tuhan berjanji untuk menempatkan Roh-Nya di dalam diri kita. Seseorang yang dimungkinkan berjalan di dalam ketetapan-ketetapannya dan menjaga hukum-hukumnya. Nubuatan lain yang berhubungan dengan janji tentang Roh Kudus, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel 39 ayat 29. Sebuah nubuatan yang terlihat di masa penawanan dan pemulihan bangsa Israel. Salah satu nubuatan yang belum terpenuhi sampai datangnya Sang Mesias. Nubuatan Zakaria. Roh kasih karunia dan permohonan untuk dicurahkan pada penduduk Yerusalem. Bisa dibaca di dalam Zakaria 12 ayat yang ke-10. Mendorong orang untuk memandang Yesus yang telah mereka tikam dan berduka karena Dia. Kisah Para Rasul 2 ayat 32-37. Apakah nubuat Yehezkiel dan Zakaria mengacu pada janji yang akan digenapi di zaman Mesias? Mungkin dipertanyakan.
Tetapi tentu saja nubuatan Yoel dan Yesaya menunjukkan bahwa Allah menjanjikan pencurahan Roh Kudus dengan cara yang khusus. Yang kedua, kita pelajari janji Roh dalam Perjanjian Baru. Yang pertama dari pemberitahuan Yohanes Pembaptis. Yohanes berbicara tentang Dia yang akan datang, yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sementara dia sendiri memberitakan baptisan dengan air, ada seseorang yang akan datang yang akan memberikan baptisan dengan Roh Kudus. Janji itu dibuat untuk orang banyak. Sifatnya dan sejauh mana terungkap di dalam penggenapannya. Kita tahu bahwa itu terkait dengan peristiwa Pentakosta yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Karena perintah Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5 adalah waktu Yesus masih bersama mereka, dia berpesan, "Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah di sini sampai penolong yang sudah aku beritahukan kepada kalian itu datang, yaitu Dia yang sudah dijanjikan oleh Bapakku. Dulu Yohanes membaptis kalian dengan air, tetapi tidak lama lagi Allah akan membaptis kalian dengan Roh-Nya." Ajaran Yesus, Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang meminta kepada Bapa Surgawi. Bisa dibaca di dalam Lukas 11 ayat 13. Roh Kudus akan diberikan sebagai air hidup kepada semua orang yang haus dan datang kepadanya dalam iman dan meminumnya. Yohanes 3, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Mungkinkah air hidup ini menjadi pemberian Tuhan Yesus seperti yang disinggung sebelumnya di dalam Yohanes 4 ayat 10 sampai 14? Perhatikan lagi perbandingan Roh Kudus dengan air di dalam nubuatan Yesaya. "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu." Yesaya 44 ayat 3. Kepada para rasulnya, Yesus menjanjikan Roh kebenaran yang akan menjadi Roh penolong dan tinggal bersama mereka. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Mengingatkan mereka semua hal yang Yesus ajarkan kepada mereka. Yohanes 14 ayat 26. Dan memberi kesaksian tentang Kristus bersama para rasul. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Menghukum dunia yang berdosa, membimbing ke dalam kebenaran, dan melakukan penghakiman. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Membimbing para rasul kepada semua kebenaran, termasuk hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Memuliakan Yesus melalui ajarannya, aku akan dipermuliakan karena dia akan menyampaikan kepada kalian semua yang dia terima dariku. Yohanes 16 ayat 14. Yesus menyuruh para rasulnya untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima janji Bapa, yakni bisa dibaca di dalam Lukas 24 ayat 49, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5, yang dengan jelas dia hubungkan dengan baptisan Roh dibicarakan oleh Yohanes, di mana para rasul akan menerima kuasa dan menjadi saksi mata. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Lalu melalui khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Petrus menghubungkan pencurahan Roh Kudus dengan nubuatan Yoel. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 16. Kemudian dalam khotbahnya Petrus berbicara tentang pencurahan Roh Kudus sesuai dengan janji Yesus yang diterimanya dari Bapa. Kisah Para Rasul 2 ayat 33, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Menawarkan karunia Roh Kudus kepada semua orang yang bertobat dan dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Mengatakan bahwa janji itu untuk mereka dan juga untuk orang lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Janji apa yang ada di dalam pikiran Petrus saat itu? Janji apa yang terlintas di dalam pikiran para pendengarnya? Bukankah itu janji yang baru saja dia singgung? Janji yang diterima oleh Kristus dan dicurahkan oleh Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 33.
yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sendiri kepada orang percaya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, yang kemudian dikatakan Petrus akan diberikan kepada mereka yang menaati Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 32, bahwa kita benar dalam merujuk kata janji. Dalam kalimat ini, untuk janji Roh Kudus yang baru saja dibuat oleh Petrus, terbukti dari fakta bahwa ini adalah satu-satunya janji yang dibuat di dalam konteks langsung menurut McGarvey untuk janji pengampunan dan kehadiran dari Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 39 menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus adalah untuk semua, baik orang Yahudi dan bukan Yahudi yang menerima panggilan Tuhan. Lalu kita memeriksa ajaran Paulus tentang mereka yang telah diselamatkan, telah mengalami baptisan dan pembaruan oleh Roh Kudus, telah mendapatkan manfaat dari Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita secara melimpah melalui Yesus Kristus. Tentang mereka yang telah dibaptis oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh, telah dibuat minum menjadi satu roh. Mengenai mereka yang di dalamnya roh berdiam, tubuh fana mereka akan diberikan kehidupan. Tidak ada lagi keinginan untuk hidup menurut keinginan daging. Mampu mematikan perbuatan daging, dapat menghindari perbuatan amoralitas, karena tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Tentang orang-orang percaya, telah menerima janji Roh Kudus melalui iman, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan, telah menerima Roh Kudus sebagai jaminan untuk warisan kita. Tentang mereka yang berjalan menurut keinginan Roh Kudus, tidak akan memenuhi keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging, akan menghasilkan buah roh karena mereka hidup di dalam roh. Kesimpulan, dalam pelajaran refleksi kali ini kita telah melihat hal berikut. Para nabi perjanjian lama menubuatkan tentang kedatangan Roh Kudus. Salah satu yang akan mencakup manifestasi dari kehadirannya secara khusus, yang akan memungkinkan umat Allah untuk mengikuti kehendaknya. Yohanes dan Yesus menjanjikan baptisan roh yang dilaksanakan oleh Yesus. Petrus dalam khotbah Injilnya yang pertama menyatakan janji ini dipenuhi dengan curahan roh, menawarkan roh sebagai karunia kepada semua orang yang menaati Injil. Paulus dalam surat-suratnya banyak menulis tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen, menyebut roh sebagai Roh Kudus yang dijanjikan. Mengingat janji Bapa terkait dengan Roh Kudus, kita seharusnya tidak terkejut untuk membaca lebih banyak tentang karya Roh Kudus, baik dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan orang Kristen. Sejauh mana, dengan cara apa Roh Kudus serta bekerja hari ini, dipastikan dengan mempelajari perjanjian baru dengan cermat. Sudahkah Anda mengalami baptisan dan pembaruan Roh Kudus? Roh dimungkinkan karena Bapa menepati janjinya untuk mencurahkannya berlimpah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Biarkan Petrus menunjukkannya kepadamu bagaimana. Lalu Petrus berkata kepada mereka, jawab Petrus, hendaklah kamu masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dosa-dosamu akan diampuni, dan kamu akan menerima Roh Kudus, karena janji itu berlaku untuk kalian, anak-anak kalian, bahkan bagi orang-orang di tempat yang jauh, yaitu semua yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39, ayat 38 sampai 39. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memegang janji Bapa ini, serta kita mengalami penyertaan perjalanan perziaran hidup kita selama di bumi ini dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita yang menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.